Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler season 2 episode 19. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen yang melihat Su Ling segera mendekat dan menjelaskan jika ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Dia dan juga senior Ling Qi tidak melakukan apapun dan hanya berlatih untuk berfluktuasi saja. Berbeda dengan senior Ling Qi yang tidak begitu peduli dengan kedatangan Su Ling dan malah meminta Muzhen untuk besok datang lagi guna melanjutkan latihannya. Tapi Muzhen meminta senior Ling Qi untuk beristirahat terlebih dahulu karena dia yakin metode latihan seperti ini akan memberikan beberapa dampak bagi tubuhnya. Namun Ling Qi tidak mau karena di dalam hatinya dia sudah berjanji pada Bibi Jing, yaitu ibu dari Muzhen, untuk melindungi bocah ini. Setengah bulan sudah berlalu. Kekuatan Muzhen memang jauh lebih kuat jika dibandingkan dari sebelumnya. Muzhen terus memikirkan senior Ling Qi karena setelah latihan selesai dia akan terlihat lemas dan juga tidak berdaya. Hal ini sangat mengganggu pikiran Muzhen. Luo Li yang melihat Muzhen terus merenung pun segera mendekatinya, dan kemudian Muzhen tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia bercerita pada Luo Li tentang apa yang mengganggu pikirannya saat ini. Luo Li ketika mendengarkan hal itu pun langsung memberikan motivasi kepada Muzhen. Dia tahu jika Muzhen bukanlah orang yang akan menyerah dengan mudah. Luo Li bahkan menceritakan semua kekaguman dirinya tentang Muzhen. Hal ini membuat Muzhen tersenyum dan memiliki sebuah kepercayaan diri yang besar. Dia akan berusaha dengan kekuatan yang dia miliki untuk bisa menembus tahap transformasi surgawi dan mencapai tahap kesempurnaan surgawi tanpa harus merugikan orang lain. Tak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari bawah rumahnya. Ternyata teriakan itu berasal dari Zhou Ling. Dia ingin memberitahukan pada Muzhen jika tetua Ling Qi atau senior Ling Qi datang untuk mencari dirinya. Dan benar saja senior Ling Qi mencari Muzhen karena beberapa hari sudah tidak datang untuk berlatih kembali. Muzhen pun memberikan penjelasan jika dirinya akan berusaha dengan kekuatan yang dia miliki seorang diri, dan dia tidak ingin menjadi beban bagi senior Ling Qi. Dengan rasa terima kasihnya dan juga janjinya kepada ibu Muzhen, jika ibu Muzhen tahu bahwa putranya melakukan hal ini, dia takut akan membuat ibunya kecewa. Mendengarkan penjelasan dari seorang Muzhen membuat senior Ling Qi hanya tersenyum. Namun senyuman ini bahkan mampu membuat siswa yang berada di sana semuanya meleleh tanpa daya. Ling Qi pun menawarkan Muzhen untuk melakukan latihan lain di tempatnya agar bisa masuk ke ranah berikutnya. Di sisi lain, Dekan Taichang dan juga para tetua yang lainnya pun terus memperhatikan Muzhen dari beberapa hari yang lalu. Mereka merasa cukup kecewa dengan keputusan Muzhen yang menghentikan latihannya, dan mereka menganggap jika Muzhen saat ini adalah murid terkuat di dalam akademi yang melebihi Shen Changsheng dan juga Li Xuantong. Namun mereka juga tidak akan membiarkan Muzhen hanya dengan tahapan yang belum memenuhi syarat ikut di dalam pertempuran gunung spiritual. Hal ini justru akan membahayakan peringkat akademi jika sampai kalah. Jatuhnya Akademi Beijing adalah hal yang paling ditunggu oleh akademi yang lainnya di luar sana. Namun saat ini mereka masih tidak menyangka jika Ling Qi akan membantu Muzhen dengan metode seperti itu. Ling Qi yang memiliki sikap dingin bahkan mau mengorbankan dirinya demi Muzhen yang tidak terkenal. Para tetua pun bingung dengan hubungan apa antara Ling Qi dan juga Muzhen. Dekan Taichang memutuskan untuk tetap melihat apakah Muzhen akan bisa menembus ke level kesempurnaan surgawi atau tidak. Hal ini akan dia jadikan acuan untuk mengizinkan Muzhen ikut di dalam pertempuran gunung spiritual ilahi di masa depan. Sementara di sisi lain, Dekan Taichang juga sudah memiliki sebuah rencana untuk mengembangkan anak-anak atau siswa-siswa berbakat yang lainnya. Keesokan harinya Muzhen memutuskan untuk pergi menemui senior Ling Qi setelah pertimbangan yang cukup panjang. Dia seharusnya tidak perlu khawatir lagi karena senior Ling Qi sebelumnya sudah berjanji untuk tidak membantunya dengan mentransfer energi yang dia miliki ke dalam tubuh Muzhen. Ling Qi pun memutuskan untuk mengajak Muzhen ke sebuah lapangan yang sangat besar. Di sana senior Ling Qi mulai menjelaskan jika mereka akan menggunakan metode untuk mendapatkan sebagian kecil energi dari formasi ke-8 milik Akademi Beijing, dan seharusnya hal ini tetap akan bisa
disebut sebagai pelatihan kultivasi sejati, jadi tidak akan ada yang dirugikan. Pandangan mata dari keduanya melihat ke arah langit, simbol-simbol bercahaya yang cukup rumit dengan jutaan benang-benang spiritual pun tersambung di sana. Muchen sekarang harus berusaha sendiri untuk bisa menyerap dan juga memperbaiki energi yang berada di dalam formasi pelindung itu. Senior Linky pun memutuskan untuk segera mengaktifkan formasi setelah dia merobek formasi peringkat ke-8 agar Muchen bisa segera bergerak. Senior Linky kemudian berhasil membuka segel itu. Aliran energi yang tampak begitu megah mengarah pada tubuh Muchen yang berada di atas gunung kali ini. Energi ini bahkan tampak seperti angin puting beliung yang berputar-putar dengan begitu hebatnya. Senior Linky yang menyaksikan keadaan sudah normal pun memutuskan untuk meninggalkan Muchen sendirian supaya dia bisa terfokus dalam pelatihannya. Di sisi lain, Dekan Taichang dan juga para tetua yang lainnya pun cukup heran bahwa Linky akan mampu menemukan celah untuk bisa menyerap energi dari formasi peringkat ke-8 yang termasuk formasi pelindung Akademi Beichang ini. Namun mereka tidak akan mengambil tindakan dan akan tetap melihat sampai hasil akhir dari perjuangan pelatihan Muchen. Sementara para siswa akademi cukup heran dengan cahaya yang telah muncul di langit. Namun tak lama terdengar kabar jika ini adalah ulah dari Muchen dan juga Senior Linky. Melihat hal itu, mereka pun cukup iri, namun juga bersyukur karena Muchen bukanlah orang seperti Molongzi yang sangat jahat dan kejam. Di sisi lain, Li Xuantong juga cukup iri dengan Muchen yang berhasil dari segi percintaan. Bahkan kekuatan yang Muchen miliki saat ini juga sudah melampaui seorang Li Xuantong sendiri. Tak lama kemudian Shen Changsen pun datang dengan keputusasaannya. Dia juga tidak menyangka jika hanya dalam waktu 1 tahun saja Muchen mampu melewati ini semuanya. Shen Changsen ingat jika 100 tahun yang lalu ada murid bernama Qin Zhantian yang sama seperti Muchen, bahkan saat ini dia sudah menjadi penguasa regional di dunia 1000 besar. Karena hal inilah Shen Changsen ingin masuk ke dalam Akademi Beichang agar bisa seperti Qin Zhantian itu. Dia juga akan mengirimkan lamaran ke dekan untuk bisa masuk ke pintu kedalaman utara. Bahkan tempat ini tidak semua orang bisa masuk karena orang yang masuk ke dalam tempat kedalaman utara itu akan mengalami tekanan yang luar biasa dan mungkin membuatnya menjadi gila. Tapi jika bisa masuk ke dalamnya dan mendapatkan manfaat yang cukup membanggakan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang Shen Changsen membuat Li Xuantong juga berminat untuk ingin ikut berpartisipasi dalam pintu kedalaman utara. Di wilayah Akademi Beichang semua murid telah berkumpul di area dari tempat klan Dewa Luo berlatih yang merupakan kelompok yang dipimpin Muchen dan juga Luoli itu. Mereka bingung karena waktu yang ditentukan dalam perjanjian antara Muchen dan juga Dekan Taichang hanya tersisa 2 hari lagi. Namun sampai saat ini Muchen masih belum mampu menerobos ke ranah kesempurnaan surgawi. Tapi Luoli akan tetap yakin dengan kemampuan Muchen walaupun bocah itu tidak mampu menerobos ke tahap ini. Setidaknya energi kultivasi yang dia dapatkan tidak sia-sia. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat ini semua orang menghentikan latihan mereka dan kemudian Su Ling-er serta Senior Linky sudah berada di dekat Muchen. Namun sampai matahari terbenam belum ada tanda-tanda Muchen akan membuka matanya dan keluar dari kultivasinya. Tidak lama kemudian suara dentuman pun terdengar. Semua mata orang yang berada di dalam tempat itu mengarahkan pandangan pada puncak gunung di mana Muchen berada. Energi yang ada di sana mulai berfluktuasi dengan cara yang tidak biasa dan kemudian energinya pun mulai mengamuk. Terdengar suara auman-auman naga, auman harimau, auman burung vermilion dan juga yang lain-lain. Tidak lama sebuah cahaya menembak langsung ke arah langit dan menimbulkan sebuah pesona yang cukup luar biasa. Pilar energi yang sangat dahsyat itu pun meledak dan berubah menjadi titik-titik bercahaya. Tidak lama kemudian muncul roh yang mirip dengan tubuh Muchen. Roh ini mulai membuka matanya, mulai menyerap seluruh energi yang berada di sekitar tempat itu. Dan mereka tahu jika setiap orang bisa meninggalkan tubuhnya dan membiarkan rohnya berkeliaran dengan cara yang sangat bebas,
mereka dianggap telah berhasil masuk ke ranah kesempurnaan surgawi, dan tidak ada yang menyangka satupun apabila Muzhen sebenarnya telah mampu mencapai tahap ini. Di sisi lain, para tetua dari Akademi Beijang juga sudah berkumpul. Mereka cukup terkejut karena Muzhen mampu menerobos tahap kesempurnaan surgawi hanya dalam waktu setengah bulan saja. Tapi ketua Dekan Taicang mulai bingung karena jika Muzhen mengikuti kompetisi atau pertarungan di dalam gunung spiritual ilahi dan gagal, maka mereka akan mendapatkan sebuah kesedihan karena kehilangan siswa yang berbakat. Di satu sisi, jika mereka tidak menepati perjanjian ini, maka para siswa akan kehilangan kepercayaan pada para guru dan juga dekan dari akademi. Apalagi berita perjanjian antara Muzhen dan juga Dekan Taicang juga sudah tersebar luas di dalam Akademi Beijang ini. Akademi juga perlu membuktikan desas-desus yang selama ini ada tidaklah benar. Dekan Taicang juga tidak memiliki alasan khusus untuk terus menghalangi Muzhen. Dia hanya memerintahkan Dekan Moyu atau Guru Moyu untuk mengundang Muzhen besok ke aula hukuman sebagai ujian terakhir, karena ikutnya Muzhen dalam gunung spiritual ilahi adalah pertimbangan yang tidaklah mudah. Jika Muzhen besok bisa melewati ujian ini, maka para tetua akan memberikan izin dan juga bekal bagi Muzhen untuk bisa mengikuti pertarungan di gunung spiritual ilahi. Keesokan harinya Muzhen telah bersiap. Dia tahu jika ujian hari ini dilakukan untuk melindunginya dari para siswa elit akademi lain. Muzhen memutuskan untuk segera menuju aula hukuman. Sesampainya di sana sudah ada banyak para tetua dan juga guru serta dekan yang sudah menunggu dan memberikan dukungan terhadap Muzhen. Namun ada juga murid-murid yang iri karena Muzhen begitu banyak memiliki koneksi dengan orang-orang hebat di dalam Akademi Beijang ini. Di sana juga telah berdiri Dekan Taicang dan juga para tetua lainnya. Mereka menjelaskan jika ujian kali ini akan memberikan penilaian pada kemampuan tempur Muzhen. Tidak menunggu waktu yang lama, Dekan Taicang pun menembakkan 3 energi spiritual yang membentuk hukuman boneka tempur spiritual luar biasa. Mereka semua yang melihat tahu jika boneka ini merupakan benda khusus yang telah dibuat oleh aula hukuman, dan benda ini bahkan tidak akan merasakan sakit ataupun kelelahan. Kekuatan yang mereka miliki setara dengan tahap akhir penyelesaian surgawi. Dekan Taicang meminta Muzhen mengalahkan 3 boneka yang berada di hadapannya, baru dia akan membiarkan Muzhen berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi. Muzhen pun tanpa ragu langsung melangkah ke depan sebagai pertanda jika dia setuju. Semua orang yang melihat langkah Muzhen pun cukup syok. Mereka tidak mengira Muzhen akan mengiyakan keinginan dari Dekan Taicang. Sementara sang dekan sendiri yang melihat hal ini pun langsung memulai tantangannya. Dia ingin melihat seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh Muzhen. Ketika mendengarkan perintah dari Dekan Taicang, mata dari ketiga boneka itu pun mulai terbuka dan kemudian cahaya keemasan mulai terkunci pada tubuh Muzhen. Meski mereka memiliki tubuh yang besar, namun hanya dalam sekejap saja sudah berada di hadapan Muzhen kali ini dan akan memberikan sebuah serangan. Muzhen ketika menyaksikan hal itu pun mencoba mengeluarkan naga putih miliknya. Dia mulai mundur untuk menghindari pukulan dari boneka-boneka ini. Serangan demi serangan pun terus dilayangkan ke hadapan Muzhen. Namun bocah itu berhasil menghindari berbagai serangan yang telah diberikan oleh boneka. Semua orang berpikir jika menghindar bukanlah solusi karena Muzhen telah dikepung oleh 3 boneka dari berbagai arah. Tidak lama kemudian, para boneka itu pun mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Kecepatan yang mereka miliki juga semakin bertambah. Hal itu membuat Muzhen semakin terdesak dan juga terdorong mundur. Orang-orang yang menontonnya pun cukup histeris karena mereka tidak ingin Muzhen terluka dalam ujian kali ini. Tidak lama kemudian dari dalam tubuh Muzhen muncullah petir hitam yang mulai aktif. Muzhen mengepalkan tinjunya dan dia mengarahkan serangan pada boneka itu, lalu dengar sebuah ledakan yang cukup keras pun terdengar. Tinjuan dari Muzhen mampu membuat boneka itu mundur beberapa langkah. Muzhen kemudian mulai menyadari jika dirinya tidak bisa hanya mengandalkan aura menekan dan harus segera melakukan perlawanan secara langsung. Ketiga boneka ini sudah siap melayangkan tinjuan ke arah Muzhen, dan tinjuannya kali ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan tinju sebelumnya. Muzhen memutuskan untuk pergi ke udara dan kemudian dia menggunakan pilar iblis hitam
untuk melawan para boneka. Dekan Taichang dan juga yang lainnya pun cukup terkejut karena Mu Chen bukan hanya mengeluarkan proyeksi dari pilar iblis hitam melainkan benda aslinya. Dengan kemampuan Mu Chen saat ini tidak mungkin untuk melakukan hal itu, dan para tetua yakin jika di dalam tubuh Mu Chen pasti ada sebuah benda yang mampu membantunya menekan kekuatan liar dari pilar iblis hitam. Ketika semua orang merasakan tekanan dari pilar iblis tersebut, hal ini tidak berlaku untuk para boneka. Mereka tidak ada sedikit pun rasa takut dan malah mendekat ke arah Mu Chen. Para boneka itu pun mengarahkan serangan mematikan pada tubuh Mu Chen. Melihat 3 cahaya meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahnya, Mu Chen memutuskan untuk segera melayangkan serangan juga, dan serangan ini mampu meledakkan energi yang ada. Kemudian Mu Chen juga memberikan serangan balasan pada 3 boneka di bawah sana. Hal itu membuat 3 bonekanya langsung mengarahkan tangan ke atas untuk melakukan perlindungan diri. Namun tidak disangka bahwa kekuatan dari pilar iblis begitu luar biasa dan mampu memberikan tekanan pada boneka-boneka ini. Ekspresi semua orang pun terlihat bangga dan juga terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa mengalahkan boneka itu secepat mungkin. 1 boneka sudah sangat sulit dilawan, tapi Mu Chen bisa mengalahkan 3 boneka dengan mudah. Seng Chansen dan juga Li Xuantong juga mulai mengakui apabila kekuatan yang Mu Chen miliki saat ini memang jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kekuatan mereka. Namun, Seng Chansen dan juga Li Xuantong akan tetap berusaha mempertahankan peringkat yang mereka miliki. Dekan Taichang pun mulai mengumumkan jika Mu Chen berhasil melewati rintangan dan akan mewakili Akademi Beijang di dalam pertarungan gunung spiritual ilahi. Sorak-sorai mulai bergema di dalam tempat ini dan kemudian banyak ucapan selamat dari para murid terdengar ke arah Mu Chen. Dekan Taichang pun memutuskan untuk memberikan pengumuman pada semua murid Akademi Beijang. Dia memberitahu apabila Akademi Beijang dalam beberapa tahun telah mengalami penurunan dan berada di peringkat 5 terakhir dari 5 akademi besar. Maka pertarungan di gunung spiritual ilahi nanti akan menjadi penentu apakah Akademi Beijang akan tetap bisa bertahan atau justru akan dikeluarkan dari jajaran 5 akademi besar. Semua orang yang mendengarkan hal ini pun cukup terkejut, namun mereka tahu jika hal tersebut terjadi bukan karena kekuatan yang melemah. Hal ini mungkin karena akademi lain telah memanfaatkan sebuah kekuatan ekstrim yang tidak terduga. Dekan Taichang juga berkata jika dia tahu semua murid yang berada di dalam tempat ini suatu saat nanti akan pergi ke tempat yang jauh lebih besar. Namun dia ingin semua alumni tidak lupa akan tempat mereka berada dan juga mendapatkan setiap ilmu di dalam Akademi Beijang ini. Akademi bukan hanya sebuah tempat untuk menimba ilmu saja, melainkan mereka semua yang berada di dalam tempat ini adalah saudara satu sama lain. Hal itu mampu membangkitkan rasa di dalam hati setiap orang dan tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Akademi Beijang yang juga sudah dianggap sebagai rumah sendiri bagi orang-orang tersebut. Dengan senyum yang mengembang di raut wajahnya, Dekan Taichang meminta pada seluruh siswa dari Akademi Beijang untuk bersatu dan juga tidak menyerah. Mendengarkan hal ini mereka semuanya yakin tidak akan pernah menyerah satupun. Seng Chansen juga ikut angkat bicara. Dia ingin para tetua percaya pada mereka kali ini saja. Seng Chansen juga mengatakan jika dia membutuhkan bantuan para tetua untuk membuka pintu kedalaman utara sekali lagi supaya Seng Chansen bisa masuk dan berlatih di dalam tempat yang sangat berbahaya itu. Dekan Taichang yang menyadari akan niat Seng Chansen pun juga terkejut karena tempat tersebut telah ditutup cukup lama. Dia tidak ingin membahayakan nyawa setiap murid yang berada di dalam tempat ini, dan dia juga tahu jika setelah lulus dari sana maka kekuatan akan bertambah sangat pesat. Saat ini bukan hanya Seng Chansen yang ingin masuk, tapi Li Xuantong dan juga He Yao mengajukan diri untuk ikut masuk ke dalam pintu kedalaman utara. Ketiga orang ini terus berusaha meyakinkan Dekan Taichang dan juga para tetua yang lainnya. Bahkan tidak lama kemudian, 10 orang yang berada di peringkat daftar surgawi kecuali Mu Chen, Luo Li dan juga Su Xuan pun maju untuk ikut pergi ke pintu kedalaman utara yang dimana
maksud. Saat ini pandangan mata semua orang berubah menjadi bangga karena sudah memilih Akademi Beicang menjadi rumah kedua bagi para murid-murid ini. Senyuman Dekan Taicang dan juga para tetua yang lainnya pun mulai terukir di wajah masing-masing. Mereka tidak menyangka jika para murid-murid ini memiliki dedikasi yang tinggi dan juga kehormatan yang luar biasa pada akademi. Dekan Taicang pun memutuskan dalam waktu 3 hari dari sekarang, setelah mengantarkan Muchen ke Gunung Spiritual Ilahi, maka Akademi Beicang akan secara resmi membuka pintu kedalaman utara. Di sisi lain, dalam sebuah aula hitam, Raja Naga Hitam pun mulai membuka matanya dan dia sudah mendapatkan informasi apabila Akademi Beicang akan ikut di dalam pertarungan dengan para siswa di dalam Gunung Spiritual Ilahi, dan siswa yang bernama Muchen juga berpartisipasi dalam hal ini. Mereka akan membuat Muchen berurusan dengan burung tua rambut rontok. Raja Naga Hitam memerintahkan Mo Xingtian untuk ikut dalam hal ini dan kemudian melenyapkan Muchen serta merebut kembali pilar iblis hitam milik istana naga iblis yang dibawa oleh Muchen. Sedangkan kondisi saat ini di dalam Akademi Beicang, setiap orang berusaha untuk mengembangkan diri masing-masing. Hari ini juga tiba saatnya untuk Muchen pergi ke Gunung Spiritual Ilahi. Luoli juga ikut untuk mengantarkan Muchen. Saat tiba di halaman akademi, tidak menyangka bahwa senior Lingqi sudah berada di sana untuk mengantarkan Muchen menuju Gunung Spiritual Ilahi. Dekan Taicang yang mengetahui sifat Lingqi pun cukup curiga. Dia yakin jika Lingqi yang biasanya bersikap acuh tidak acuh tiba-tiba ingin ikut. Hal ini pasti erat kaitannya dengan melindungi Muchen. Dekan Taicang memutuskan untuk segera melakukan perjalanan bersama dengan tetua Moyu atau guru Moyu, tetua Sutian, dan juga Master atau Senior Lingqi, Muchen, serta Luoli. Shen Changsen dan juga Li Xuantong berkata pada Muchen untuk terus berjuang demi nama baik Akademi Beicang. Ucapan ini sangat tulus, meskipun di dalam hati mereka cukup mengganjal karena membebankan tanggung jawab seberat ini kepada Muchen yang tidak lain adalah murid baru. Pandangan mata semua orang sudah menyapu ke arah Muchen dan juga yang lainnya yang telah pergi berangkat menuju Gunung Spiritual Ilahi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen mampu melawan semua orang yang mengikuti pertarungan Gunung Ilahi ini dan kemudian membawa hasil terbaik? Ataukah Muchen akan mengalami sebuah petaka di dalam tempat yang berbahaya tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.